Hai, semangat pagi, kembali lagi di channel Kangguru Liar. Ya, hari ini saya sengaja bikin sebuah video untuk mereview tentang pembelajaran sejarah. Kenapa saya bikin video? Karena corona memisahkan kita. Cie. Ya, Anda yang stay at home di rumah hari ini, stay at home, ingat tetap, walaupun jarak corona memisahkan kita, Anda tetap jaga kesehatan. Bantu pemerintah dengan cara rebahan sambil makan. Jangan lupa sambil nonton video ini. Ingat, like, comment, share, subscribe. Kalau mungkin nanti video ini selepas dari pemberian materi ada pertanyaan, silahkan komen di channel ini. Oke, hari ini kita bahas pertama tentang penjajahan. Kenapa istilah penjajahan itu muncul? Istilah penjajahan itu muncul ada beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya daya tarik. Makanya jangan salah ketika Anda bicara Indonesia, kenapa Indonesia merupakan bagian dari negara yang dijajah? Indonesia tuh punya daya tarik. Kita lihat dulu dari segi arti Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang bentuk negaranya adalah kepulauan yang tiap pulaunya dibatasi oleh lautan. Makanya Indonesia itu inos, dan inos itu lautan, Nesia itu pulau. Sebuah negara yang bentuk negaranya adalah kepulauan yang tiap pulau yang dibatasi oleh lautan. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, jumlah pulau kita kurang lebih 17.504 pulau. Amazing. Tanahnya emas. Bahkan kalau kalian baca catatan sejarah History of Java dalam catatannya Raffles, negara Inggris yang pernah menjajah kita, itu mengatakan bahwa negara kita adalah negara maritim. Kenapa maritim? Karena kekayaan alamnya, lautnya yang melimpah. Dari sanalah muncul daya tarik orang-orang barat yang ingin menguasai negara kita. Muncullah istilahnya namanya kolonialisme. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya alamnya, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asalnya. Koloni istilahnya. Koloni ini muncul atau penjajahan ini muncul ada beberapa sebab. Satu, munculnya penjajahan ini karena perbedaan negara maju dan negara berkembang. Bedanya apa? Satu, negara maju itu sumber daya manusianya banyak. Negara berkembang sumber daya manusianya minim. Saya tidak bilang bahwa Indonesia itu orang-orangnya tidak cerdas, Bu. Tidak. Hanya saja industri yang muncul pertama itu sebagai negara maju itu Inggris, orang-orang Eropa. Mereka yang kaya sumber daya manusia, negaranya pasti minim dengan sumber daya alam. Bagaimana tidak ketika Inggris menjadi industri pertama, negara industri pertama, kekurangan sumber daya alam. Akhirnya apa? Melakukan ekspansi keluar, mencari sumber daya alam. Nah, tentunya Indonesia yang saya bilang tadi bahwa daya tarik Indonesia itu yang sumber daya alam yang melimpah, SDA-nya pasti plus. Nah, muncullah niat dari orang-orang Eropa yang sumber dayanya manusianya banyak, plus itu melakukan ekspansi keluar. Lihat Columbus yang menemukan Amerika dengan temannya namanya Amerigo. Lihat Inggris yang muncul sebagai negara industri yang sumber daya alamnya kurang, akhirnya melakukan ekspansi keluar. Ekspansi inilah disebut dengan eksploitasi. Ketika mengambil berlebihan ke negara berkembang, inilah yang disebut dengan penjajahan. Makanya tidak heran ketika Anda bicara Belanda, Inggris, orang-orang Eropa itu kenapa yang dicari adalah cengkeh, rempah-rempah, tebu. Di negara asalnya orang-orang Eropa sumber daya alamnya minim, makanya mereka mencari keluar. Orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu mereka cuacanya tidak sama dengan kita. Mereka hanya bisa menikmati suhu panas hangat hanya hitungan bulan, 3 atau 2 bulan. Maka cengkeh
kala itu dianggap emas. Tidak salah, sampai hari ini pun ketika Anda bicara Indonesia, Bali, terutama daerah-daerah Sriret, Tajun itu cengkehnya masih banyak, masih ekspor keluar. Karena di Eropa yang emas itu kala itu adalah cengkeh. Itu yang pertama. Muncul istilah penjajahan karena perbedaan negara maju. Oke, yang kedua kita bahas tentang kenapa munculnya penjajahan. Penjajahan itu muncul, yang pertama tadi adalah karena perbedaan negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, munculnya istilah penjajahan itu karena adanya perang salib. Saya bilang perang salib, tapi ingat, perang salib itu bukan perang agama. Disebut dengan perang salib karena Konstantinopel yang saat itu kalah dengan Turki Utsmania, itu pakaiannya ada simbol salib. Dan orang menyebutnya perang agama. Untuk apa? Untuk menimbulkan konflik berkelanjutan. Sebenarnya perang salib adalah perang ekonomi. Ada perebutan wilayah yang menjadi akses jalur perdagangan. Nah, maka dari itu ketika Romawi, Konstantinopel kalah, mereka punya kesepakatan untuk menyebarkan suatu paham ke negara timur. Utama adalah paham keagamaan, misionaris. Makanya orang-orang Kristen itu disebut dengan misionaris karena dia punya misi untuk menyebarkan agama. Misi ini ternyata tidak berkelanjutan. Makanya jangan salah ketika Anda bicara Bali, Belanda yang pernah menjajah kita, orang Bali itu sulit dikristenkan, orang Bali itu sulit dipindah agamakan. Kenapa sulit? Karena adat Bali itu kuat. Belanda pun mengirim sebuah surat untuk tidak mengkristenisasikan Bali, karena Bali itu unik adatnya. Belanda sudah melihat ke depan bahwa Bali itu punya peluang. Makanya ketika datang penjajah membawa misi agama, beberapa dari paham mereka yang menyebarkan agama ini berkurang. Berkurang karena ada misi paham yang lain lebih ditinggikan. Contoh, yang awalnya menyebarkan agama ternyata mencari kekayaannya lebih tinggi. Yang awalnya menyebarkan agama mencari kejayaan yang mengalahkan kerajaan-kerajaan lebih tinggi. Karena apa yang diinginkan tidak lain selain kekayaan alam kita. Makanya misi gospel, istilahnya 3G, gospel, God glory. Gospelnya itu turun levelnya. Akhirnya apa? Misi mereka yang lebih tinggi adalah goal mencari harta, emas, glory mencari kejayaan. Ya, itu alasan yang kedua. Ya, sekian dulu video yang saya berikan kepada Anda. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tidak akan memberikan tugas dulu. Anda silakan simak dulu video ini di review. Nanti masalah tugas dan rangkuman yang akan saya berikan itu menyusul. Mudah-mudahan Anda yang ada di rumah tetap stay at home di rumah, bantu pemerintah dengan cara rebahan, dan jangan lupa tonton video ini sebagai proses pembelajaran sejarah. Saya yakin Anda yang pecinta sejarah sangat kangen sekali dengan pembelajaran di kelas, tapi apa boleh buat, kembali saya ulang bahwa corona itu memisahkan kita. Mudah-mudahan kalian yang di rumah tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya, salam hangat Kang Guru Liar.